Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi JavaScript asinkronus dari mata kuliah PBK. Langsung saja yang pertama. Nah, apa itu sinkronus? Sinkronus adalah paradigma eksekusi kode di mana setiap perintah diproses secara berurutan. Artinya, setiap operasi harus selesai sebelum operasi berikutnya dijalankan. Konsep ini sangat sederhana dan mudah dipahami karena urutan eksekusinya jelas. Namun, memiliki beberapa kekurangan terutama ketika berhadapan dengan operasi yang memakan waktu seperti input atau output atau pemanggilan API. Nah, yang kedua adalah asinkronus, yaitu materi kita kali ini. Asinkronus adalah paradigma pemrograman di mana operasi yang memerlukan waktu lama seperti pengambilan data dari API, operasi file input output, atau komputasi berat tidak membuat seluruh aplikasi terhenti atau breaking. Dalam model ini, perintah dijalankan tanpa harus menunggu operasi sebelumnya selesai, sehingga aplikasi tetap responsif dan bisa melanjutkan eksekusi operasi lain sambil menunggu hasil dari operasi yang sedang berjalan. Asinkronus ini terbagi dalam 3, yaitu callback, kedua promise, yang ketiga adalah await. Nah, kita masuk ke perbedaan antara asinkronus dan sinkronus. Sinkronus sendiri perbedaannya adalah kode dieksekusi secara berurutan, baris demi baris. Sedangkan asinkronus, kode tidak harus menunggu proses sebelumnya selesai. Kedua, jika suatu proses membutuhkan waktu lama, kode berikutnya harus menunggu hingga proses tersebut selesai. Sedangkan asinkronus, eksekusi tetap berjalan tanpa terhenti oleh proses yang memakan waktu. Perbedaan yang ketiga adalah sinkronus cocok untuk operasi sederhana yang tidak bergantung pada waktu eksekusi. Kemudian asinkronus biasanya menggunakan callback, promise, atau sync atau await yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Nah, di sini terdapat cara kerja, eksekusinya berurutan. Asinkronus sendiri eksekusinya bisa lanjut tanpa menunggu. Performa lebih lambat jika ada proses berat. Asinkronus lebih efisien untuk operasi yang memakan waktu lama. Contohnya di sini terdapat contoh asinkronus, envelope, perhitungan matematis. Asinkronus dia set timeout, fetch, dan database query. Nah, kita akan lanjut ke contoh callback. Kita akan langsung masuk ke contoh kodenya. Dan di sini sebelum saya memulai kode callback, saya akan mencoba apakah live server saya sudah berjalan. Ini hanya untuk mencoba. Nah, di sini live server saya sudah berjalan. Agar lebih gampang akan saya membuat 2 Windows. Nah,
Untuk contohnya kita akan mulai. Nah, pertama-tama saya akan menginputkan function saya akan membuat judulnya contoh callback. Dan di sini saya akan menambahkan callback kemudian saya menambahkan console log. Terus inputan yang terdapat di dalamnya adalah memasak masak ya, masak bakso. Kemudian saya akan membuat set timeout-nya. Set timeout kemudian saya akan menambahkan tanda kawal, lalu console bakso sudah matang. Lalu di bawahnya saya akan memanggil lagi callback. Kemudian di bawahnya akan saya set 2000. Kemudian di bawahnya saya akan menginputkan function lagi. Selesai. Kemudian saya menambahkan console log. Kemudian saya akan menambahkan lagi silahkan makan. Kemudian di bawahnya lagi saya akan menambahkan, saya panggil judulnya contoh callback. Kemudian saya tambahkan nama function yang kedua. Selesai. Nah, setelah saya buat selesai, kemudian saya refresh. Nah, tadi ada delay sebentar
Pertamanya dia masuk bakso dulu, kemudian yang baris kedua dan ketiga lanjut masuk. Saya akan coba ulang lagi. Nah, dia terdapat jilid terlebih dahulu, kemudian yang line 2 dan 3 baru masuk. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu promise. Nah, promise adalah sebuah objek yang mewakili hasil dari operasi asinkronus yang belum selesai pada saat promise tersebut dibuat. Dengan menggunakan promise, kita bisa menangani operasi yang membutuhkan waktu, seperti mengambil data dari server, membaca file, dan lain-lain secara lebih efisien dan terstruktur, tanpa menghalangi eksekusi kode lainnya. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh code-nya. Sini saya akan mencontohkan kodenya. Yang pertama, saya akan membuat function lagi. Di sini akan saya update aja, nggak perlu menghapus semuanya. Bakso. Kemudian saya akan menambahkan return. Promise solve reject. Kemudian saya menambahkan console. Melemas bakso. Kemudian saya menambahkan set timeout. Saya menambahkan variabel. Di sini saya membuat sebuah kondisi. Jika sukses, maka penyesuaiannya adalah resolve-nya adalah bakso sudah masak. Kemudian else-nya
ketika dia reject, berarti kemudian di bawah ini saya akan menambahkan so dot dan hasil konsolog hasil. Kemudian dot get konsolog ini seharusnya sudah berhasil. Kita akan refresh. Nah, di sini dia akan pending lagi karena kondisinya di sini true. Dia akan masukkan yang true, yang bakso sudah masak. Ketika kita ganti true ini menjadi false, kita lihat dia akan menjadi bakso belum masak. Dia akan mengoutputkan yang else, yang reject. Yang tadi adalah yang resolve-nya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu async atau await. Nah, async adalah sebuah keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang bersifat asinkronus. Fungsi ini akan selalu mengembalikan sebuah promise. Dan kemudian await adalah sebuah keyword yang digunakan dalam fungsi async untuk menunggu hasil dari sebuah promise. Ketika kita menggunakan await, eksekusi kode akan ditunda sementara sampai promise selesai. Namun eksekusi thread utama tidak akan terblokir. Nah, kita akan lanjut ke contoh kodenya. Untuk kodenya sendiri saya akan menambahkan merubah-rubah yang sudah ada sebelumnya tadi. Dan sini saya akan menghapus kondisinya. Ini saya akan membuat konsol bakso sudah matang.
Kemudian di bawah saya akan menambahkan resolve. Kemudian di bawahnya lagi saya akan menginputkan sebuah keyword dari async atau await. Function akan await masa bakso. Kemudian console log akan kemudian di setelah kurung awal ini saya akan menambahkan masa bakso. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, sini hasilnya adalah masa bakso, yang keluar adalah bakso sudah matang. Nah, sekian video mengenai JavaScript asynchronous dari saya. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video mengenai JavaScript asynchronous dari saya. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.